Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan merakit lagi PC memakai casing mini ITX yang compact banget lagi nih. Di sini saya kedatangan casing dari PC Cooler, yaitu PC Cooler K101. Yes, kalau kalian pernah lihat ini, emang ini adalah seri penerusnya dari PC Cooler i100 Pro. Tetapi di seri K101 ini memang ada beberapa perubahan tentunya ya. Dan perubahan ini jelas lebih baik lagi buat kompatibilitas hardware yang dipakainya juga. Yang pertama-tama, semua panel sekarang udah benar-benar full mesh, jadi untuk udara yang masuk dan keluar ini jelas lebih enak banget, apalagi mengingat juga ini adalah casing yang cukup kecil dan juga cukup padat isinya. Lalu untuk space GPU yang juga improve banget nih di casing ini, kita sekarang udah bisa memakai GPU yang triple slot yang tebal, dan untuk GPU yang panjang juga di casing K101 ini juga kita udah dapat support GPU yang panjangnya hingga 340 mm. Jadi buat GPU yang high end ini masih bisa masuk banget deh di casing yang sekecil ini. Selanjutnya juga adanya slot extra fan nih di bagian bawah dan juga di bagian atas. Di sini kita bisa pasang 4 buah fan 120 mm yang slim alias yang tebalnya cuma di 15 mm untuk di bagian bawah dan juga di bagian atas untuk ngebantu airflow dari casing ini biar lebih adem lagi si komponen di dalamnya. Nah, untuk ukuran motherboard yang support udah jelas ya. Di sini kita cuma bisa pakai motherboard ITX aja yang bisa masuk di casing ini. Lalu juga dari support coolernya di sini kita bisa pakai air cooler yang tingginya maksimalnya ada di 68 mm. Dan di sini juga saya ngepas banget nih karena saya pakaiin cooler yang tingginya di 67 mm untuk maksimalin performance coolingnya. Lalu untuk support power supply-nya juga di sini kita cuma bisa pakai power supply SFX dan juga SFXL ya. Tapi ya kekurangan apabila kita pakai SFXL itu di bagian bawahnya, jadi kita nggak bisa pasang 2 buah fan di bawah. Nah, untuk support fan-nya seperti yang tadi saya bilang baru-baru aja di bagian atas di sini kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm yang slim ya, yang tebalnya di 15 mm. Dan juga di bagian bawah juga kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm yang slim juga yang tebalnya di 15 mm apabila misalkan kalian pakai power supply yang SFX. Nah, untuk I/O portnya juga di sini kita udah ngadaptin yang cukup standar ya. Kita di sini dapat 2 buah USB 3.0 dan juga ada 1 buah USB Type-C dan juga ada power button. Dan yes, di sini kita nggak ada audio jack, jadi buat kalian yang mau pakai headphone atau nggak headset yang wire harus nyolok di bagian belakang atau langsung ke bagian motherboardnya. Nah, selanjutnya untuk part-part yang bakalan kita pilih di build kali ini kita langsung aja jelasin sekarang ya. Untuk prosesor di sini saya memakai prosesor dari Ryzen 7 8700F, prosesor yang udah memiliki 8 core dan juga 16 thread ya, udah cukup aman lah ya buat user yang ingin pakai PC-nya untuk kerja dan juga gaming. Walaupun sebenarnya emang masih kalah sih dari performa gamingnya dibandingkan dengan 7500F karena L3 cache-nya yang cuma ada di 16 MB aja. Tapi ya lumayan lah dengan extra 2 core dan juga 4 thread ini bakalan bisa ngebantu lebih smooth lagi untuk kerjaan yang memakai power CPU yang lebih banyak. Ataupun mungkin yang dipakai streaming yang cukup memakai tenaga dari CPU itu sendiri, ini bisa ngebantu banget daripada 7500F yang cuma punya 6 core aja. Makanya untuk prosesor ini sih bisa menjadi alternatif juga buat kalian yang butuh processing power yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya untuk motherboard di sini saya memakai motherboard dari ASRock B850i Lightning Wi-Fi. Ini adalah motherboard ITX dari ASRock yang melanjutkan seri dari B650-nya. Secara spek Mobo ini udah lumayan cukup kenceng juga sih ya. Di sini kita udah dikasih 12 power phase yang bisa aman banget untuk tandem prosesor yang kencang sekalipun seperti Ryzen 9. Dan di sini juga kita tentunya udah support PCIe Gen 5 untuk NVMe SSD dan juga untuk GPU-nya. Jadi untuk GPU yang terbaru dia yang pastinya udah aman banget. Lalu untuk I/O portnya pun di sini juga kita dikasih cukup melimpah. Di sini kita udah dikasih 7 slot USB-A, ada juga 1 slot USB Type-C, ada 2,5 GB Ethernet, Wi-Fi 6E dan juga input-output audio. Nah, selanjutnya untuk RAM di sini kita bakalan memakai RAM dari Cleve Urban RGB yang berkapasitas di 32 GB. RAM ini juga udah memiliki speed di 6400 MB transfer per detik dengan timing yang cukup lumayan ketat juga di CL32. Saya memilih RAM ini karena emang ngejar looks-nya yang putih-putih karena berhubung casing yang dipakai juga yang berwarna putih. Jadi emang secara tampilan emang RAM ini udah cakep banget, minimalis banget dan yang pastinya cocok untuk build putih seperti ini.
Nah, selanjutnya lalu untuk NVMe SSD, di sini saya memakai lagi SSD dari tim T-Force G50 yang berkapasitas di 1 TB. SSD NVMe Gen 4 ini emang nggak terlalu kencang-kencang banget sih ya, tapi untuk di build ini dan untuk sistem yang pastinya udah aman-aman banget deh secara performance-nya. Untuk read speed-nya kita di sini bisa ngedapetin speed-nya up to 5000 MB per detik dan juga write speed-nya yang bisa up to ke 4800 MB per detik. Nah, selanjutnya untuk GPU, di sini saya lagi-lagi nih pakai GPU dari Nvidia RTX 4070 dan di sini juga saya memakai lagi dari brand MSI dari seri Ventus 3X-nya. GPU ini yang memiliki VRAM di 12 GB dengan memori GDDR6X dan juga TDP rating yang cukup rendah ini yang ada di kisaran 200 Watt aja ya bisa menjadi buat pilihan buat kalian yang ingin main di resolusi 4K atau enggak 2K dengan refresh rate yang tinggi. Karena kalau dari secara performance emang GPU ini emang udah cukup capable ya untuk di 4K gaming, tapi dengan bertambah beratnya di main grafik di game AAA yang terbaru ini dan juga bertambahnya berat ray tracing, GPU ini akhirnya lebih proper untuk dipakai di resolusi 2K apabila kalian ingin menyalakan ray tracing. Tapi gak perlu khawatir, untuk di 4K juga untuk di beberapa games masih cukup aman juga kok. Cuman ya mungkin ada di beberapa settingan yang harus kalian turunin dan juga di adjust supaya ngedapetin FPS yang lebih smooth lagi. Nah, untuk real performance dari PC ini nanti kalian bisa lihat juga ya di bagian benchmark untuk lebih jelasnya. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler, di sini saya akan memakai cooler dari PC Cooler juga dengan seri RC667. CPU cooler low profile ini yang pastinya udah cocok banget sih untuk prosesor yang memiliki TDP di kisaran 100-150 Watt. Karena cooler ini udah ngedapetin 6 buah heat pipes dengan spek cooling yang cukup oke, walaupun bentuknya yang kecil seperti ini. Untuk tinggi coolernya sendiri ini ada di 67 mm yang ngebuat cooler ini benar-benar bisa maksimalin space yang bisa dipakai di dalam casing ini juga yang mentoknya di 68 mm. Di sini juga untuk fan bawaannya bakalan saya ganti ke fan yang warna putih soalnya biar lebih kelihatan lebih putih di build kali ini. Nah, selanjutnya untuk power supply, di sini saya memakai power supply dari Fractal Ion SFX Gold dengan kapasitas di 650 Watt yang juga sertifikasinya yang jelas udah di 80 plus Gold. Dari secara jeroan sih udah cukup mantap banget deh. Udah full kapasitor dari Jepang dan yang pastinya garansi yang cukup panjang banget di 10 tahun. Dan power supply ini juga berada di ukuran SFXL ya. Jadi emang secara ukuran akan sedikit lebih besar daripada SFX yang lebih kecil daripada ini. Nah, lalu yang terakhir di sini akan menambahkan 3 buah fan lagi dari ID Cooling TF12015 yang berwarna putih. Yang satunya bakalan saya pakai untuk gantiin fan cooler bawaan ya, jadi biar kelihatannya lebih full putih lagi buildnya. Dan 2 buah lagi akan saya pakai di bagian atas untuk bantuan exhaust untuk ngebuang udara panas yang ada di dalam casing ini. Nah, begitu sih untuk part yang bakalan saya pilih di build kali ini. Untuk harganya langsung aja bisa dicek di monitor. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, ayo aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah nih, build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk build PC pakai PC cooler K101 kali ini? Kalau menurut saya sih emang build ini bener-bener compact dan juga masih tetap aman banget lah dari segi airflow-nya ya. Dikarenakan emang revisi yang cukup banyak banget ya dari seri sebelumnya. Di sini kita udah bisa ngedapetin performance airflow yang lebih oke lagi dan lebih bagus lagi dengan bantuan fan di bagian atas dan juga di bagian bawah untuk ngebuang panas dari dalam casingnya. Jadi menurut saya casing ini bisa menjadi rekomendasi juga nih buat kalian yang ingin ngerakit PC Mini ITX yang masih enak banget untuk dibawa-bawa, bentuknya compact dan juga airflow-nya yang udah aman banget. Dari segi performance gamingnya juga seperti yang kalian lihat tadi di bagian benchmark, di beberapa games untuk di resolusi 4K emang RTX 4070 ini kelihatan udah gak ngejar lagi, udah cukup ngap-ngapan juga. Jadinya di sini kita harus agak nurunin beberapa settingan grafik atau memakai lagi dengan bantuan DLSS upscaling untuk ngedapetin FPS yang lebih playable. Tapi untuk di resolusi 2K yang pastinya GPU ini udah lebih aman lagi deh untuk games-games AAA yang keluaran terbaru. Nah, kalau dari segi performance coolingnya ya bisa dibilang udah cukup banget lah ya di sini. Karena kita ketika pakai gaming untuk di suhu GPU-nya benar-benar masih aman banget. Kita ada di kisaran 60 derajat aja yang udah cukup adem banget untuk dipakai gaming. Tapi untuk CPU di sini emang lumayan agak panas nih di sini. Kemungkinan ya karena emang 8700F ini terkenal memiliki thermal interface yang cukup buruk. Makanya di sini juga kita bisa lihat suhunya bisa naik ke kisaran 80 derajat Celcius ketika kita main games doang. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk hasil rakitan PC kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Langsung aja komentar di bagian bawah. Nah buat kalian yang ingin tanya-tanya atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian langsung aja bisa kontak saya via WhatsApp atau nggak langsung aja DM ke IG. Untuk detail kontaknya ada di bagian deskripsi. Nah sekian deh untuk konten kali ini, semoga kontennya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi untuk rakitan PC kalian. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.